Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya yang Bang Tian banggakan gitu ya. Senang sekali pada malam hari ini after kita sudah libur cukup banyak gitu ya, cukup lama karena kita bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Tetapi di awal tahun 2026 ini kelas online Bang Tian langsung menyuguhkan gitu ya dan mengajak teman-teman sekalian itu untuk improve lagi nih dirinya karena dari akhir 2025 kemarin banyak banget pertanyaan yang nanya, Bang, aku pengen ikut LPDP dong, Bang Tian bisa nggak buka kelasnya? Wah, luar biasa nih ya, karena memang Bang Tian bukan wardinya, jadi Bang Tian sudah memang mencoba berkoordinasi dan alhamdulillah sudah datang di antara kita, sudah hadir di antara kita, teman-teman semuanya ya. Yang kalau menurut Bang Tian sekali lagi inilah wujud dari Kartininya Indonesia gitu ya. Di antara kita ini sudah hadir Kak Khairun Nisa. Selamat malam Kak Ica, apa kabar? Ya, selamat malam Bang Tian. Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Ini kalau dilihat nih Kak Ica nih fresh banget pada malam hari ini ya dan mudah-mudahan nanti juga semangat teman-teman yang lainnya juga enggak apa namanya ya juga enggak pudar gitu ya karena memang teman-teman semuanya mungkin ada di antara kita gitu ya yang punya mimpi nih Kak Ica dari sesuai dengan tingkat kita ya karena banyak banget yang curhat ke kita yang nanya gitu Bang Tian aku mampu nggak ya ikut LPDP gitu katanya kayak gitu. Setelah itu apa latar belakangku di pendidikan ini tuh bisa nggak ya ke LPDP Kak Tian gitu Bang Tian gitu dan apakah LPDP itu mau terima nggak orang kayak saya gitu jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul Kak Ica ke kita ke kelas online Bang Tian dan pada malam hari ini akan dijawab langsung teman-teman semuanya yang membedakan kelas online Bang Tian kemungkinan di beberapa part orang akan berbicara terkait dengan teori teman-teman tapi pada malam hari ini kita akan dengarkan langsung kepada orang ya, sudut pandang orang yang udah menerimanya, yaitu Kak Ica ya. Dan Banten juga ucapin terima kasih banyak nih yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini ya, teman-teman semuanya. Dan Bang Tian tekankan kepada kalian semua kalau kita tidak sedang berlomba siapa yang paling pintar. Ya, pada malam hari ini kita tidak berlomba untuk siapa yang paling pintar. Kita juga tidak sedang membandingkan siapa yang paling siap. Malam hari ini kita akan duduk bareng nih, sharing nih sama ada pembicara yang luar biasa yang nanti Bang Tian akan perkenalkan nih teman-teman semuanya kepada kalian semua prestasi-prestasi apa aja yang udah ditoreh oleh Kak Ica ini sampai dengan hari ini di sebuah rumah belajar yang kalian kenal dengan kelas online Bang Tian, teman-teman semuanya ya. Jadi pada malam hari ini Bang Tian ingin menekankan bahwa kalian tidak pernah sendirian dan Bang Tian dan tim selalu berusaha untuk memberikan fasilitas itu. Ada yang minta LPDP, kita berikan fasilitas itu tinggal kaliannya yang mau belajar atau tidak, teman-teman semuanya. Dan sekitar 40-an orang yang ada di sini Bang Tian mohon untuk terus pantau sampai dengan akhir karena memang persiapan yang diberikan oleh Kak Ica ini adalah persiapan yang betul-betul tidak teoritis, tapi bagaimana kita harus mempersiapkannya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum nanti Kak Ica ya, Bang Tian dan tim juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk membersamai teman-teman di sini dalam kelas berjuang kita bersama dalam LPDP dan mudah-mudahan nantinya ada di antara orang-orang ini juga berhasil dan mewujudkan mimpi itu LPDP-nya. Jadi, kalau informasi teman-teman semuanya ya, Kak Ica ini penerima juga award di salah satu universitas ternama lah di dunia gitu ya. Dan juga kakaknya pun saat ini juga berada LPDP di London, teman-teman semuanya. Kalau kita tarik ulur semuanya gitu ya, tarik ulur ceritanya pasti memang Kak Ica ini akan dibesarkan dengan pemikiran pendidikan itu sangat penting gitu ya, teman-teman semuanya ya. Nanti kita akan coba jelaskan itu. Oke, Kak Ica, sebelum nanti Kak Ica mengambil kelas ini, izinkan Bang Tian untuk memperkenalkan Kak Ica dulu ya secara singkat teman-teman semuanya. Mungkin Bang Madi bisa di-sharingkan tadi yang di layar awal kita selamat datangnya biar teman-teman nanti bisa lihat Kak Ica ini eh, seperti apa nih sepak terjangnya teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini pemateri kita ini namanya adalah Kak Khairun Nisa
MTSOL ya. Kalau nggak tahu MTSOL nanti Banten jelaskan gitu ya. Di mana Kak Khairunisa ini merupakan salah satu orang berprestasi yang mendapatkan ya LPDP di salah satu universitas ternama. Kalau yang nggak tahu ya, Monash University Australia ya. Di mana Kak Khairunisa ini mengambil master MTSOL ya, Master Teaching English to Speakers of Other Language, teman-teman semuanya. Jadi memang spesialisnya juga bahasa Inggris, teman-teman semuanya. Dan juga teman-teman semuanya, Kak Khairunisa ini juga expert. Tentunya dia expert dalam IELTS test, setelah itu juga TOEFL test, General English juga dia sudah expert sekali, teman-teman semuanya. Dan juga dia adalah seorang penulis, aktif menulis ya. Academic writing-nya, reflective writing-nya, teaching methodnya itu udah luar biasa. Bayangkan ya teman-teman, orang kalau writing-nya sudah terbukti bagus, berarti dia itu sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Karena kalau hanya sekedar speaking, speaking itu kan nggak perlu grammar ya kalau memang kita dalam bekerja ya Kak Kairunisa ya, Kak Ica ya. Kalau orang paham, kita paham ya. Oke lah, tetapi kalau writing kita nggak bisa bohong. Kalau memang dia tidak punya keahlian itu, maka kemampuan bahasa Inggrisnya belum dikatakan maksimal. Maksimal ya. Nah, untuk kurikulum vitae sendiri, selain dia mendapatkan LPDP ini ya di tahun 2014 ya, 2016 dan selesai di 2018, teman-teman semuanya. Kak Ica ini juga merupakan dosen ya, dosen bahasa Inggris di UMSU ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teman-teman semuanya. Dan juga dia penulis kertas dan pena. Tidak hanya itu juga, dia juga aktif dalam presenter dan juga juri skala internasional di Kaset Sart University of Thailand. Kalau kalian tahu ya, itu juga merupakan salah satu top 3 atau top 5-nya kampus di Thailand, teman-teman semuanya. Dan juga dia aktif juga menjadi seorang trainer internasional di Kuala Lumpur, Malaysia untuk scholarship workshop ya. Dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau berbicara tentang Kak Ica tuh nggak ada habis-habisnya. Daripada Bang Tian berlama-lama, kita mulai aja kelas pada malam hari ini. Bang Tian akan serahkan kepada Kak Ica untuk memberikan tips dan trik kenapa sih kita tuh bisa gagal LPDP atau ada yang baru nih Kak Ica, tahapannya apa aja yang kata orang panjang banget. Apakah seperti itu? Kita dengar langsung dari Kak Ica. Kepada Kak Ica, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bang Tian untuk eh, perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, nama saya eh, Hairunisa, ya boleh dipanggil Ica. Em, Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di malam hari ini dan terima kasih juga buat Bang Tian, Kak Ayu yang sudah mengundang saya di sini untuk berbagi sharing. Sebenarnya untuk mendapatkan LPDP-nya itu di tahun 2016, which is hampir 9 tahun yang lalu. Tapi ya mudah-mudahan bisa sharing ya pengalaman tentang bagaimana sampai bisa dapat LPDP dan apa yang didapatkan selama di sana. Oke, izin share ya Bang Tian Boleh? untuk linknya. Eh, Sebentar ya teman-teman semuanya ya. Tolong diperhatikan banget, diambil buku catatannya. Karena siapa tahu kita bisa satu universitas nih. Bang Tian juga udah mulai fokus nih mau LPDP dari perusahaan nih. Ya, beberapa juga ada yang tadi juga ada yang barusan ngabarin Bang Tian kemarin juga apa ya sharing-sharing juga. Alhamdulillah dia dapat LPDP di universitas di UK gitu. Wish. Jadi senang juga kalau misalnya bisa sharing dengan teman-teman yang juga punya apa ya punya eh, keinginan gitu untuk lanjut kuliah dan belajar meningkatkan kapasitasnya. Oke, mungkin ya seperti yang sudah diperkenalkan Bang Tian, Kak Ica itu adalah dosen ya di UMSU dan juga tutor dan penulis. Nah, hari ini mau sharing tentang apa yang dilakukan sebelum belajar, sebelum kuliah, lalu ketika perkuliahan dan juga setelah tamat dari universitas. Oke, untuk pre-studinya pasti ada 3 tahap yang kita lakukan.
Yang pertama kita cari beasiswa, lalu yang kedua persiapan bahasa, dan yang ketiga adalah untuk cari universitas. Nah, tiga hal ini yang sebenarnya tidak perlu berurutan ya. Kita bisa misalnya cari universitasnya dulu, lalu kita ambil tes bahasa, lalu beasiswa, atau kita bisa cari beasiswanya dulu. Baru kita persiapan bahasa dan beasiswa ini namanya cari universitas. Untuk mencari universitas ada namanya letter of acceptance gitu ya. Jadi kita diterima dari universitasnya. Walaupun kita nggak punya eh, sertifikat bahasa, tapi beberapa universitas itu bisa mengeluarkan em, unconditional letter ya, kalau nggak salah. Jadi ada conditional letter, ada unconditional letter. Nah, conditional letter dia bersyarat, which is kalau kita belum punya sertifikat bahasa, kita masih diterima, tapi kita harus memberikan sertifikat itu sebelum kita memulai perkuliahan. Ada yang unconditional, berarti kita udah 100% lulus. Oke, untuk beasiswa ada banyak ya, sebenarnya nggak cuma LPDP, ada namanya Fulbright atau Australia Award Scholarship. Nah, kalau teman-teman di sini pejuang beasiswa S1, sorry S2, nah ketiga tipe beasiswa ini juga bisa kita jadikan tujuan ya. Jadi misalnya untuk LPDP itu biasanya mulai di batch dua kali dalam setahun, itu batch satu di bulan Februari dan batch dua di bulan Juli. Dan ada banyak scholarship ya. Jadi misalnya ada targeted scholarship, affirmative scholarship, ada banyak jenis-jenisnya. Lalu yang kedua itu Fulbright, ini beasiswa khusus ke US. Dan yang ketiga adalah Australia Award Scholarship yang biasanya buka di bulan Mei. Ini juga untuk PhD yang mencari S3 ya, dan juga untuk beasiswa S2 juga. Selain ketiga beasiswa, ini biasa tiga beasiswa yang banyak dicari orang. Selain ketiga ini juga ada Chevening Scholarship untuk S2, Stipendium Hungarikum kalau kalian mau ke Hungaria, ya. Dan kalau ke Jepang ada membuka Gakuso. Nah, biasanya semua tipe beasiswa itu minta kita untuk dapat memberikan dokumen-dokumen. Em, ya, mungkin. Nah, di sini di setiap link dari beasiswanya tadi ada tertulis jelas ya apa aja yang harus kita eh, apa kita provide gitu. Kita harus kirim. Dan untuk ketiga tipe beasiswa tadi, kita diminta untuk membuat akun. Jadi, kita buat akun dulu sendiri, di situ kita masukkan semua data-datanya. Lalu setelah itu, ketika dia sudah pembukaan beasiswa gitu ya, kita upload semua data-data kita, mulai dari ijazah, mulai dari sertifikat-sertifikat pelatihan yang pernah kita lakukan gitu ya. Dan ada beberapa syarat, misalnya untuk LPDP dia IPK-nya wajib sekurang-kurangnya di sini ya 3,0 minimal gitu ya, dan harus sudah lulus gitu. Oke, lalu selanjutnya untuk Australia Award juga ya di sini. Kemarin juga ketika kuliah banyak juga teman-teman yang dapat Australia Award, mostly dari Aceh ya, yang mereka eh, semangat untuk mendapatkan beasiswa Australia Award di sini. Oke, lalu untuk sertifikat, nah mungkin ini share sedikit untuk, jadi ada TOEFL, ada IELTS, tapi kalau kita mau eh, aiming untuk universitas yang di luar negeri, ya mostly mereka itu menerima IELTS, ya. Walaupun kayak di US itu ada juga TOEFL, em, TOEFL juga bisa di kayak dijadikan salah satu dokumen gitu ya untuk apply beasiswanya. Nah, untuk IELTS itu ada 4 eh, skill ya, ada listening, reading, writing, speaking, dan biasanya kita diminta overall band score-nya. Kalau untuk beasiswa biasanya 6,5. Nah, mungkin kakak share sedikit ya, apa sih IELTS test itu? Nah, untuk IELTS itu tadi ada 4 skill. Yang pertama adalah listening, biasanya kita spend 30 menit untuk menjawab 40 soal, gitu ya. Lalu di tes reading itu ada 40 soal juga, waktunya 60 menit, gitu ya. Ada 3 artikel yang harus kita baca, dan dan ada juga writing. Kalau untuk writing ada 2 pertanyaan aja.
Untuk pertanyaan pertama, biasanya kita diminta untuk menulis laporan. Untuk yang kedua adalah esai, dan waktunya 60 menit. Dan yang terakhir adalah speaking. Speaking nggak lama, kira-kira sekitar 11 sampai 15 menit. Eh, ada tiga part, ada tiga bagian. Jadi yang pertama mungkin hal-hal tentang diri kita, jadi ditanya kamu siapa, apa yang kamu lakukan gitu, atau apa hobi kamu. So, lalu part kedua itu biasanya kita dikasih satu topik dan kita harus menjelaskan tentang topik tersebut. Dan yang ketiga beberapa deep questions ya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup eh, kritis gitu ya, yang meminta kita untuk memberikan pendapat-pendapat, opini ataupun argumen. Nah, jadi overall ada 4 tes, kurang lebih 3 jam setengah untuk tes IELTS-nya. Oke, lalu untuk persiapan selanjutnya adalah kita cari letter of acceptance. Nah, jadi beberapa beasiswa itu meminta kita untuk menyertakan LOA namanya, LOA, letter of acceptance, di mana itu adalah bukti bahwa kita diterima di universitas tersebut. Nah, gimana cara mencari LOA? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih universitas mana yang mau kita apply gitu ya. Lalu di negara mana yang mau kita apply. Em, ini bisa kita cari di website. Jadi biasa kalau website di universitas yang cukup bagus gitu ya, mereka punya cukup detail tentang jurusan apa yang mau kita ambil, lalu kurikulum pembelajarannya seperti apa. Nah, seperti kakak kemarin itu dia ada jelas. Jadi di dalam 1 2 tahun, kan kemarin S2-nya 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu ada 8 mata kuliah yang harus diambil. Jadi dalam satu semester itu hanya mengambil 2 mata kuliah. Lalu di situ juga kurikulumnya dijelaskan tentang apa aja goals ya, atau tes, apa ya istilahnya, final assignment gitu. Jadi tugas-tugasnya apa aja. Lalu lalu kalau misalnya kita mau lulus dari tugas tersebut, kriterianya apa aja. Nah, biasanya di situ cukup jelas. Jadi kalau misalnya kita mau mencari satu universitas, kita lihat jurusannya, kita lihat kurikulumnya apa yang mau dipelajari. Ini juga penting karena kalau untuk S2 itu kan nggak lama ya. Kurang lebih kalau di UK itu cuma 1 tahun. Kalau di Australia itu dia 2 tahun. Lalu untuk mata kuliah yang diambil juga nggak banyak. Jadi kita harus benar-benar cari mana yang kita butuhin, mana yang kira-kira kita passion. Lalu setelah kita dapat nih ya universitas yang mau kita ambil, lalu di negara mana, maka selanjutnya adalah sama kita bikin akun di akun universitas tersebut, lalu kita masukkan data dan submit semua dokumen-dokumen. Nah, uniknya ya kalau kita mencari beasiswa dan juga apply untuk universitas, kurang lebih dokumennya sama, gitu ya. Jadi mungkin ijazah S1, lalu ada translate untuk ijazahnya, translate untuk transkripnya, dan mereka itu senang kalau misalnya kita itu aktif di sosial gitu. Jadi nggak hanya akademiknya yang baik, tapi juga sosialnya itu ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, entah itu melakukan pengabdian-pengabdian atau voluntary gitu ya. Nah, jadi selama kakak di sana juga apa ya, karena mungkin dulu ketika kuliah juga udah bergabung di organisasi press student, which is jurnalis ya, mahasiswa gitu ya. Jadi di situ udah banyak belajar sebenarnya menulis, tapi nggak hanya juga nulis, tapi gimana cara untuk bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana apa namanya, em, bertanya gitu ya. Jadi banyak sebenarnya manfaat ketika kita mengikuti organisasi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ditampilkan ketika kita apply untuk beasiswa ataupun kita apply untuk scholarship gitu. Dan ketika kakak apply untuk LPDP juga kemarin, karena ketika S1 yang dilakukan itu adalah menulis di koran ya. Jadi kakak-kakak senior itu eh, pada one of achievement yang mereka banggakan gitu ya adalah tulisannya terbit di koran gitu. Jadi itu menjadi salah satu motivasi juga ketika kita bisa ya meletakkan diri kita, kita berada di lingkungan orang-orang yang suka untuk
meningkatkan dirinya gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu juga yang membuat kakak itu semangat untuk menulis gitu. Jadi ketika sudah terbit juga di koran itu kemarin di clipping di satu makalah dan itu ditampilkan ketika apply untuk beasiswa. Dan untuk kuliah juga itu jadi tambahan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, voluntary works atau kita em, membuat karya gitu ya, apapun nggak harus menulis. Kalau kemarin teman kakak ada juga yang dia itu gambar ya, jadi gambar-gambarnya dia tampilin gitu, desain-desainnya. So itu juga bisa jadi tambahan. Nah setelah kita submit, biasanya nggak lama mereka akan berikan kita email balasan gitu ya, apakah kita diterima atau tidak, apakah diterimanya tadi unconditional ataukah conditional gitu. Jadi ini prosesnya cukup mandiri ya kita lakukan sendiri. Dan kadang memang butuh teman-teman juga. Jadi ketika kakak dulu apply di sini memang kemarin ada ikut program namanya program bahasa juga. Nah, di dalam program itu juga sama teman-teman. Jadi ada teman diskusi untuk apply bareng-bareng. Oke, so sometimes you win, sometimes you learn. Untuk mendapatkan beasiswa mungkin prosesnya panjang ya, nggak tiba-tiba dapat beasiswa. Tapi memang kalau kakak dari S1 dulu memang suka mencari program-program. Jadi mulai dari PPAN, mulai dari exchange ya, pertukaran pelajar, itu hampir semua kakak ikutin. Dan manfaatnya ketika kita ikut, let's say untuk PPAN itu kan ada seleksi-seleksinya ya. Nah, kita itu bertemu dengan teman-teman yang punya satu visi misi dengan kita, gitu. Jadi kita bisa sekalian sharing, sekalian terinspirasi juga dengan teman-teman. Walaupun misalnya nggak dapet gitu ya, tapi selalu aja ada jalannya gitu ya, untuk dapat apa yang kita inginkan. Oke, mungkin ini sedikit foto ya. Ini ketika pertama kali datang ke Melbourne, punya keluarga-keluarga baru yang sampai sekarang masih keep in touch ya. Dan di sana juga ikut apa ya? Ada voluntary juga untuk tari saman. Jadi such experience, pengalaman-pengalaman baru. Nah, ketika kuliah di sana mungkin eh, yang pertama dilakukan adalah untuk mencari rumah. Nah, kalau LPDP itu kemarin em, nggak dicariin gitu ya. Jadi kita harus cari sendiri. Lalu untuk perkuliahannya juga eh, kurang lebih sedikit mandiri ya untuk di LPDP. Nah, this is my room. I do not document a lot. Mungkin di dinding-dinding itu pasti ada tulisan-tulisan. Jadi untuk memotivasi aja, karena kan di sana cukup individualis ya orang-orangnya, walaupun teman-teman itu banyak, tapi ya kita dari inner self-nya juga harus punya apa ya, punya senjata sendiri, gimana cara kita untuk eh, memotivasi diri kita sendiri. Nah, kurang lebih kalau kakak sih lebih ke kata-kata. Jadi harus ada a lot of positive affirmation yang ada di sekitaran dinding yang tiap pagi dibaca. Oke, ini em, gedungnya ya. Jadi kami itu biasanya sampai malam kadang-kadang, but almost hampir setiap setiap hari gitu ya. Jadi dari Senin sampai Jumat waktunya dialokasikan untuk ke perpustakaan gitu. Eh, dan kalau di Monash itu ada namanya em, Learning Hub ya, iya, kalau nggak salah ya, karena udah lama banget. Jadi di situ tempatnya itu hanya meja-meja aja dan ada tempat makannya juga, ada dapur, which is dapurnya kosong sebenarnya untuk cuci tangan, tapi kita bisa makan bareng sama teman-teman di situ. Jadi buat diskusi gitu ya. Jadi sambil belajar nanti ada break time kita sometimes diskusi atau ketika kita makan. Nah, di situ waktu untuk bersosialisasinya karena cukup stressful juga kalau kita hanya di depan laptop aja gitu ya. Jadi kita butuh teman-teman yang lain juga untuk eh, apakah untuk eh, take a look at the progress ya, progress tugas kita seperti apa. Baik. Oke, nah di sana itu uniknya
ada banyak event-event gitu. Jadi untuk event-event diskusi, misalnya forum-forum ya untuk topik yang beragam gitu ya, mulai dari tentang mental health, mulai dari tentang sharing tentang agama gitu ya. Lalu ada juga bahas tentang presentasi-presentasi mereka. Nah, itu biasanya ada link-link di student gitu ya, ataupun sharing dari teman-teman untuk ikut di forum-forum tersebut. Jadi em, kita nggak hanya belajar di dalam kelas, tapi di luar kelas juga ada banyak event ataupun presentasi yang bisa kita ikuti gitu. Dan kita bisa tanya jawab di situ dan untuk lihat ya dan improve bahasa Inggris juga mungkin ya untuk apa ya untuk nambah networking. Nah, untuk social ya pastinya jalan-jalan ya karena Pak apa ya kalau untuk belajar terus apalagi dengan sistem yang berbeda sometimes kita agak shock dengan tipe belajarnya yang readingnya banyak banget dalam seminggu gitu tapi ternyata kita bisa terbiasa juga gitu dengan eh, model pembelajaran yang ada di sana. Oke. Nah, em, just like I mentioned, sebelumnya kita harus balance ya. Jadi nggak hanya akademik aja, tapi kita juga harus explore gitu ya, hal-hal baru. Karena sebenarnya ketika kita explore hal-hal baru itu juga bagian dari belajar gitu. Itu juga membuat kita mempelajari sesuatu mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kita belajarnya lebih semangat gitu. Nah, di sana itu ketika kakak kuliah, itu ada sport center kalau di Monash. Dan setiap hari Jumat, itu di jam 7 sampai jam 9 mereka ada kelas for women only gitu. Hanya untuk cewek-cewek aja gitu. Dan itu gratis untuk yang mau belajar. Jadi, almost every day, every Friday, setiap Jumat itu ambil kelasnya. Nah, lalu juga ada camping site. Nah, di sana itu tempat campingnya ada banyak banget. Jadi mobil terus sebelahnya camping. Nah, itu hampir di banyak tempat ya ada dan view-nya cakep-cakep gitu ya, bagus-bagus. Dan di sana juga pernah kemarin nyobain sepedaan. Jadi di kampus juga ada ya. Kalau kita mau sepedaan gratis gitu ya. Kalau di kampus ada gratis. Kita tinggal masukin nomor student ID kita. Kita bisa pakai 2 jam atau 3 jam gitu ya. Kalau misalnya kita mau lanjut ya kita registrasi lagi. Nah, kalau di kotanya itu juga mau keliling-keliling juga bisa tapi berbayar ya. Jadi untuk olahraga di sana cukup banyak opsi. Bahkan ada panahan gitu ya, ada lari. Nah, ada banyak yang kakak ikuti kemarin. Ya, ya. Mungkin ya, em, ya mungkin kita harus bisa balance ya. Jadi untuk persiapan kalau kita mau lanjut kuliah, nggak hanya dari segi akademiknya aja kita improve, tapi juga sosialnya. Karena untuk volunteer misalnya, karena ketika kuliah itu sudah senang ketika organisasi. Jadi ketika kakak di Monash itu juga ikut volunteer gitu. Jadi misalnya ada apa ya kalau di Australia kemarin um, one fine day apa ya, one good day something forgot. Jadi eventnya itu di satu hari itu kita jadi host gitu ya. Jadi kita manggilin teman-teman yang lalu lalang di kampus untuk meletakin pin di map gitu. Jadi untuk menceritakan kira-kira siapa sih temannya yang atau orang yang paling dirindukan gitu ya. Jadi eh, apa ya? Nggak hanya itu, misalnya dia ada juga kegiatannya untuk menulis satu pesan gitu ya ke orang lain. Ada gamesnya juga. Nah itu juga membantu kita untuk settle down ya dengan teman-teman yang ada di sana dan merasa lebih eh, apa ya lebih happy aja ketika kita punya teman-teman atau teman baik teman main lah ya untuk kegiatan voluntarinya. Pastinya komunitas juga penting juga. Jadi apa yang kita suka, misalnya kita suka olahraga, kita gabung ke situ. Kita suka ikut dengerin kajian misalnya, gabung ke situ gitu ya. Sport ada banyak banget. eh, yes. Dan kakak itu nyobain hampir
cukup banyak ya kayak misalnya lari walaupun belum bisa lari kemarin kayak teman-teman yang lain tuh pada profesional semua dan mereka sangat welcome untuk beginners pemula gitu ya. Jadi, cukup menyenangkan ketika kita bisa eh, menyeimbangkan ya kedua hal ini. Dan post tadi setelah pulang ini foto ketika pulang pastinya yang pertama culture shock dari segi misalnya melihat jalanan di Medan. Kalau di sana kan sangat-sangat rapi ya, terus ketika pulang itu langsung gimana gitu. Lalu em, pastinya untuk mencari kerjaan juga it's not that easy. Ada banyak rintangannya, tapi ketika kita mau terus belajar, ketika kita mau terus membuka diri dengan hal-hal yang baru, insya Allah kita pasti bisa melihat kesempatan-kesempatan itu. Ya, mungkin itu aja ya. Ya, kelamaan. Mungkin terakhir ya, yang mau kakak sampaikan adalah a person being too busy is a myth. People make time for the things that are really important to them. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kita rasa itu penting, maka pasti kita punya waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh nggak ada waktu untuk belajar ini, nggak ada waktu untuk menyiapkan ini gitu ya, berarti itu nggak penting untuk kita. Jadi balik lagi, tanyakan ke diri sendiri, apa hal yang terpenting untuk diri kita dan take time for that. Dan ambil waktu untuk melakukan itu ya. Jadi know your priority. Oke, mungkin eh ya mungkin itu aja ya Bang Tian. Oke. Semoga bisa memberikan insight kepada teman-teman semua. Saya serahkan ke Bang Tian. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ica. Kak Ica jujur dari awal, Bang Tian tuh salah satu orang yang kalau memang nggak menarik, nggak Bang Tian perhatikan gitu ya. Dari awal, tapi ini dari awal sampai akhir tuh Bang Tian melihat step by stepnya Kak Ica ya. Dan bagaimana tadi Kak Ica juga melihatkan, oh kalau di sana tuh nggak cuma akademik aja, tapi ada sosialnya, ada apanya juga. Dan memang membuat jujur, Bang Tian malah berpikir kayaknya enak nih kalau lanjut sekolah lagi nih gitu ya. Dengan luar biasa, luar biasanya. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini memang Banten minta nggak terlalu banyak teori, tetapi nanti kita akan banyak diskusi. Jadi nanti kita diskusi dua arah, teman-teman semuanya ya. Silahkan aja. Yang memang baru pertama kali ikut, silahkan pertanyaan yang simpel juga nggak jadi masalah tahapannya. Atau nanti ada yang mau coba untuk tes speaking sama Kak Ica, Abang Tian persilahkan nanti ya. Kita lihat Boleh, orang boleh. yang... Hah? Boleh, boleh. Nah, nanti yang siapa yang mau speaking kita coba ya satu orang nanti coba speaking ya. Karena itu luar biasa karena Matian pernah lihat dan untuk Bang Tian tekankan lagi ya, IELTS-nya Kak Ica ini 8 teman-teman semuanya ya gitu ya. Bang Tian aja tuh dapat 6,5 tuh mau mimisan rasanya Kak Ica. Apalagi 8 Hmm. gitu ya. Itu luar biasa sekali. Oke, Kak Ica, nanti kalau bisa teman-teman semuanya kita langsung aja ya. Tapi ini Bang Tian itu ingin bertanya dulu, ada 3 orang yang udah Bang Tian rangkum, baru nanti kita langsung ya Kak Ica. Kak Ica pertama pertanyaan, mungkin ini baru ya Kak Ica ya. Kalau seandainya dia tuh udah S1 di Indonesia, tetapi dia mau lanjut lagi di sana, lanjut S1, S1 lagi, itu apakah bisa atau memang harus S2? Nah, kalau untuk mencari beasiswanya pasti itu eh, biasanya S2 ya. Kalau LPDP jarang yang S1. Even though dia ada beberapa, cuman untuk beasiswa yang S1 itu dia nggak banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ambil mandiri sambil kerja gitu di sana ya, itu boleh-boleh aja sih pastinya ya kampusnya pasti mereka menerima. Cuman kalau untuk beasiswa pasti kan mereka nggak sedikit ya yang diberikan dana kepada kita. Pasti mereka punya banyak pertanyaan juga kenapa ambil S1 lagi gitu. Cuman untuk LPDP, Fulbright dan Australia Award itu biasanya untuk S2. Oke, jadi gitu ya. Jadi memang kalau saranku sih yang ngambil S2 aja. Kenapa kita harus mengulang lagi dari S1 ya Kak Ica ya? Jadi biar kita Ya. improve-improve ke depannya. Dan ini ada statement juga nih dari Kak Bunga. Monash University is one of my wishlist kampus S2. Apakah ini salah satu petunjuk? Wah, mudah-mudahan ya Kak Ica ya, Kak Bunga ya. Amin. Mudah-mudahan bisa mengikuti gitu ya. Ya, Ada juga nih pertanyaan semoga. sebelum kita langsung nanti ya. Ini ada dari Kak Hafiz ya. Mungkin Kak Hafiznya baru gabung nih Kak Ica. Kak Ica boleh Hmm. nggak sih diceritakan secara singkat aja? Mau tanya terkait sebelum keberangkatan. Bisa bantu ceritakan detail prosesnya nggak sih sekali lagi setelah terpilih jadi awardee dari proses administrasi dari pihak LPDP sampai dengan berangkat tuh seperti apa?
Nah, kalau dari LPDP, kalau kita sudah dapat eh, pengumumannya gitu ya, kita diterima, maka ada dua, satu ya mungkin tahap lagi, yaitu kita ikut namanya pelatihan kepemimpinan. Jadi ada PK selama 1 minggu, ya mungkin sekarang nggak ada yang online juga ya. Kalau kemarin di Jakarta ya, I'm not sure, mungkin di Bogor ya, di sekitarannya. Nah, jadi di situ sebenarnya yang kita lakukan adalah networking dengan teman-teman, kurang lebih ada 100 orang yang dapat eh, beasiswanya juga gitu ya. Dan setelah pelatihan itu, mungkin tahap yang kedua itu kita apply visa. Nah, untuk visa kan kita sendiri ya. Jadi kita minta semua dokumen dari LPDP untuk dijadikan em, attachment gitu ya, untuk apply visa student di kampus ya. Dan itu butuh waktu juga, ada tes kesehatannya gitu ya, ada apa namanya, dokumen-dokumen juga yang harus kita lampirkan, KTP, kartu keluarga segala macam. Nah, mungkin itu ya, kalau di Medan visa ke Australia itu kita harus lewat IDP ya kemarin, jadi nggak bisa langsung. Nah, kemarin itu ya lewat agen, terus kita masukin semua dokumennya, diminta untuk cek kesehatan, terus visanya keluar, dan ya kita laporin ke LPDP-nya, lalu kita intake-nya bisa bulan berapa gitu ya, lalu mereka akan eh, berikan apa ya, eh, dana lah istilahnya untuk eh, tiket kita, lalu untuk visanya dan segala macam. Berarti memang benar-benar free ya kalau udah lulus ya, kayak dari tiket pesawat Iya. semuanya gitu ya. Mhm. Bahkan untuk beli apa ya, kayak baju-baju untuk persiapan berangkat segala macam, itu kita dibiayai juga. Wis, luar biasa ya. Oke. Kak, ini kita langsung pertanyaannya langsung ya. Kak Anwar Ismail bisa open cam, jadi nanti kita sematkan di dua. Oh, Anwar, ya Iya. saya kenal. Oh, kenal. Siapa boleh nih Kak Anwar? Kak Ayu tolong disematin ya, kakaknya ya. Oke. Iya kan, anak UMSU ini Oh iya, boleh, boleh nih. berprestasi juga ini Bang. Oh iya, boleh, boleh silahkan Kak Anwar. Iya, Eh, halo Miss Nisa. Halo juga Bang halo. Ristian. Halo, selamat malam. Em, Ternyata Anwar ikut kelasnya Bang Tian ya, luar biasa. ikut karena ada Miss. Karena juga berhubungan sama udah akhir semester kan, ya I should do some magister things. Wis, Hmm. anak LPDP banget ini mah. Gitu. I hope so. Maybe Amin. pertanyaannya itu dua sebenarnya Miss Nisa. Yang pertama tentang English thing, the secondly is about Hmm. magister or LPDP things of course. Hmm. Pertanyaan yang pertama, saya ngerasa bukan belakangan ini, tapi udah ada around 2 years atau 1 year, itu benar-benar stuck bahasa Inggrisnya, nggak tahu gimana harus memperbaikinya, grammatical issue-nya itu benar-benar nggak ke handle. Karena Hmm. pernah beberapa kali yang kayak training test atau prediction test, permasalahan saya itu selalu di grammar. Hmm. Hmm. Itu selalu di grammar. Dan itu mungkin pertanyaan pertama, gimana saya memperbaiki grammar atau gimana untuk memperbaikilah kasus-kasus bahasa Inggris yang udah saya rasakan 2 tahun ini rasanya nyangkut semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, about LPDP, kan kalau nggak salah LPDP itu menerima IELTS dan TOEFL kalau nggak salah ya, Miss. Ya. Nah, di antara dua ini, apakah dua-duanya memiliki chance kesempatan untuk lolos yang sama, atau ada satu yang lebih diprioritaskan, entah itu IELTS yang dari Cambridge atau sejenisnya, atau mungkin TOEFL atau sejenisnya. Mungkin itu aja, Hmm. Miss Nisa dari Oke. Terima kasih ya Kak Anwar ya. Mungkin ini sejalan juga nih Kak Ica, ditambah pertanyaannya Hmm. terkait dengan improve bahasa Inggris. Pertanyaan dari Kak Siva juga. Kak, kita harus prepare kemampuan bahasa. Kalau IELTS ada rekomen belajar di mana ya? Nggak apa-apa, nanti promo aja kelasnya, Kakak juga nggak jadi masalah gitu ya. Silakan Kak Ica. Boleh promo ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin ya untuk belajar bahasa, kalau sekarang sangat banyak opsi yang bisa kalian pilih ya. Jadi misalnya ada AI, itu bisa bantu kalian ngomong juga gitu untuk analisis kira-kira kesalahan kalian apa.
Kalau dulu pakai buku gitu. Jadi dulu itu kan ada buku persiapan untuk TOEFL ya, ada buku yang kuning. Nah di situ kan kita ada eh, isi soal ya. Jadi misalnya ada eh, 10 soal, lalu kita lihat yang benar berapa, yang salah yang berapa, dan kalau yang salah itu dicek kira-kira kesalahannya di mana. Nah, itu untuk identifikasi kesalahan atau kekurangan kita ketika untuk grammarnya. Jadi yang pertama tadi bisa pakai AI, yang kedua bisa pakai buku TOEFL ya, karya siapa ya, I forgot, tapi dia warna kuning gitu, kuning semua. Lalu bisa juga untuk em, apa ya, belajar pakai buku. Jadi misalnya ambil buku, misalnya topik, misalnya kalian Anwar tadi bilang oh grammarnya ini. Nah, menurut Anwar itu grammar bagian mana? Apakah tensesnya? Apakah apa namanya, tulisannya? Apakah speakingnya gitu? Jadi fokus aja belajar grammar itu apa? Untuk exam kah? Untuk ujian kah? Atau untuk public speaking? Karena itu dua skill yang berbeda ya. Kalau misalnya kita public speaking misalnya, Bang Tian pasti punya cara-cara public speaking yang strategi-strategi gitu ya untuk berbicara gitu misalnya. Nah itu pasti berbeda dengan kalau kita ambil tes. Jadi kalau misalnya mau ambil tes ya berarti langsung aja cari mau tesnya tes apa. Oh tesnya tes TOEFL berarti fokusnya di situ aja gitu. Karena kalau misalnya kita cuma mau belajar grammar aja tapi nggak ada goals akhirnya, takutnya nanti berhenti di tengah jalan gitu. Jadi make sure kita punya goalsnya apa, lalu kita eh, cari identifikasi gitu ya kekurangan kita di mana. Nah, atau yang tadi ya bisa juga di kelas Kaisa, di kelas Miss, di Lingdi ya, boleh di apa namanya di bit.ly/lingdi gitu ya. Nah, di situ Hmm. kakak juga ada buka kelas. Nah, lalu yang kedua tadi pertanyaan tentang em, apa ya tadi yang kedua, Eh, tentang TOEFL, apakah TOEFL atau IELTS ya. Nah, mungkin kalau kita eh, kemarin kalau misalnya kita ambil TOEFL sebenarnya nggak ada perbedaan, jadi sama. Mau kita ambil TOEFL karena itu kan dia bagian dari administrasi. Jadi kalau administrasi itu dicek aja ada nggak nih 550 TOEFL-nya. Kalau misalnya ada, oh berarti lewat apa dia lulus gitu untuk bahasanya gitu. Jadi nggak ada pengecekan, oh ini IELTS, TOEFL nggak ada. Kalau untuk beasiswa itu purely menurut kakak ya, itu hanya untuk administrasi. Tapi kalau misalnya untuk apply ke universitas, itu again depends on university. Ada universitas yang menerima TOEFL, ada yang menerima IELTS. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kak Afwan, Afwan tadi namanya ya, Kak Afwan gitu ya. Afgan, Af, Afgan. bukan. Oh, tadi yang nanya siapa? Anwar bang. Anwar. Anwar ya, Iya. Anwar. Kak Anwar tadi dari fakultas apa nih, Kak? Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Bang Wah, Tian. itu LPDP banget tuh. Itu ini mau lanjut LPDP atau mau ke Danantara dulu nih? Asik. Kalau bisa kerja dulu, kalau misalnya Kerja bisa dulu langsung ya. Danantara, Danantara sih Bang. Siapa yang Iya. mau menolak Betul ya. Danantara? Jadi ekonom nanti ya. Masya Allah. Makasih ya Kak Anwar ya. Ini luar biasa sih kalau mulai dari first impressionnya. Ini kayaknya udah kandidat kuat juga ya. Kak Ica ya. Kalau Kak Ica udah kenal Ya, ya. berprestasi itu Anwar. Banyak Wis. cucunya. Boleh nanti kita sharing-sharing bareng nih Kak Anwar gitu ya. Oke. Ya, Kita lanjut Kak Ica. Ini banyak banget pertanyaan nih. Saking semangatnya orang-orang nih Kak Ica. Aku dari chat dulu ya. Kak Ica. Kalau S1-nya jurusan teknik informatika, apakah S2 itu harus linear atau kita boleh memilih yang lain? Seperti itu Kak Ica? oke. Kalau untuk kuliah itu sebenarnya tergantung universitas ya. Tapi kalau untuk beasiswa, kalau kita mau pindah jurusan, itu kita harus punya pengalaman kerja di jurusan yang mau kita ambil gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita mau pindah gitu, tapi harus ada alasan yang kuat. Biasanya kalau alasan yang kuat itu kita akan bilang misalnya ada 5 tahun pengalaman kerja di sini nih gitu. Dan itu bisa kita buktikan ya dengan passion kita, apa yang kita lakukan gitu. Dan biasanya akan dipertanyakan di tahap interview. Kenapa kamu pindah? Terus apa alasannya?
Seperti itu. Jadi kita harus boleh pindah universitas, dan ada juga teman-teman yang dia pindah jurusan, pindah jurusan dari S1 S2, dia tidak linear, tapi dia punya alasan yang kuat gitu. Jadi tetap bisa punya chance, but harus kuat gitu ya untuk argumennya. Oke, siap gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang mau pindah ya paling nggak ada pengalaman kerja ya Kak Ica ya, yang memang memperkuat Mm-mm. kamu dapat diterima untuk pindah ya. Kalau nggak linear aja lah gitu ya. Kayaknya nih orang-orang yang Main aman gitu ya. nggak menikmati di jurusannya gitu ya, pengen ke yang lain nih Kak Ica Salah gitu ya. jurusan ya. Salah jurusan gitu. Kak Oke. Ica, ini aku ada pertanyaan dari Mbak Devi Amalia. Kalau untuk Mm-mm. IELTS, katanya beda ya IELTS untuk imigrasi dan scholarship. Itu kalau daftar IELTS Mm-mm. untuk imigrasi benar-benar nggak bisa untuk scholarship, Kakak, gitu. Oke. Untuk imigrasi mungkin lebih ke ini ya, working holiday visa ya. Yang misalnya kita mau kerja di Australia gitu ya, kan itu ada yang working holiday visa, kita ambil IELTS. Nah, memang kalau untuk kerja itu kita pakai IELTS yang general namanya. Jadi Mm-mm. kalau IELTS general itu dia lebih mudah dari segi listening, speaking, writing. Bahkan writingnya kita cuma diminta untuk tulis surat misalnya. Tapi kalau di yang akademik untuk kuliah, IELTS akademik namanya, itu kita diminta untuk menulis satu esai. Jadi memang beda ya antara kalau kita mau kerja, apply untuk kerja, which is dia IELTS general namanya. Tapi kalau untuk belajar itu namanya IELTS akademik. Jadi beda ya, Mbak Devi ya. Jadi nanti harus memang melamar untuk IELTS yang scholarship. Mungkin nanti untuk promo kelas, mempromosikan kelas Kak Ica, nanti kita coba satu sesi speaking ya Kak Ica ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang baru mulai nanti begini loh speakingnya nanti diajarin sama Kak Ica. Mungkin salah satu nanti mungkin Kak Anwar tadi boleh atau siapa silahkan aja. Oke, nanti kita coba nih satu lagi nih langsung aja langsung ke Kak Afgani langsung disematkan ya Kak Ayu. Jadi kita move ya dari chat langsung biar hidup gitu ya teman-teman ya. Silakan Kak Afgani. Nih Kak Ica kenal juga nggak nih? Kayaknya enggak. Oh kayaknya nggak. Boleh disematkan nih Atau Kak. Afgani yang mana nih? Sebentar kita coba sematkan dulu. Namanya Atau Afgani gitu. jangan-jangan kenal juga. Nggak curiga kita. Kak, Kak Afgani ada? Ada. Iya ada Kak. Ada siap. Boleh nih. Kita malam hari ini memang banyaknya untuk kita tanya jawab biar sampai paham teman-teman semuanya. Nah, ini Afgan. Silakan Kak Afgani, boleh di open cam-nya Kak, biar nanti kita bisa sematkan nih Kak. Mohon maaf Kak sebelumnya Kak. Di sini agak Oh boleh jeleknya boleh. agak Kalau gitu, buruk. nggak apa-apa, langsung aja kita sematkan tetap Iya. Kak Ayu. Silakan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada kakak semua yang membuat agenda-agenda semacam ini Hmm. untuk membekali kita semua untuk membekali kita semua dalam menghadapi beasiswa LPDP dan beasiswa sejenisnya. Nah, beberapa sesi discussion yang saya temukan dan saya ikuti sebelumnya, sesi diskusinya itu agak sempit sehingga sesi diskusinya sempit Hmm. sehingga orang terbatas untuk bertanya. Oke. Nah, saya ingin fokus ke esainya Kak dia, esai Oh. seputaran esai Hmm. dan memperdalam tadi yang disampaikan oleh teman-teman soal pemindah soal jurusan yang tidak linear itu. Hmm. Apatah lagi jika kita memang tidak dibekali oleh salah satu syaratnya kan ini tadi uh, mesti ada pengalaman Pengalaman di kerja. dunia kerja. Yeah. Sementara di sisi yang lain kita fresh graduate yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dan itu mungkin agak rumit untuk di di apa namanya di beralih ke jurusan yang lain dengan alasan itu. Terus
Yang kedua, sebelum masuk ke pertanyaannya, Kak, kemudian yang kedua itu adalah soal keterbatasan mahasiswa di pengalaman ke dunia, pengalaman organisasi. Hmm. Siap. Nah, sekarang itu beasiswa LPDP itu kan ada kefokusan tersendiri yang dicanangkan oleh LPDP. Jadi ada program-program khusus yang difokuskan ke arah situ. Nah, Hmm. sehingga beberapa mahasiswa itu terkendala di persoalan pertama tadi jurusan yang tidak linear, kemudian yang kedua itu dari sisi pengalamannya, sehingga agak susah untuk membuat esainya. Hmm. Nah, pertanyaan saya itu adalah sebenarnya agar esai itu terlihat menarik Hmm. dan bisa diterima oleh oleh Panitia. LPDP sendiri, ya, oleh LPDP sendiri, sehingga kita bisa lolos LPDP, Kak, Hmm. gitu. Karena pengalaman keorganisasian, jurusan yang tidak relevan dan semacamnya, kendala-kendala semacam itu, Kak, yang kita agak rumit untuk menulisnya di beasiswa di SLPDB. Terima Siap. kasih. Siap. Kak Afgani dari mana nih? Dari Palopo, Kak, di Sulawesi Oh, Selatan. dari Sulawesi Selatan, Masya Jauh Allah ya. nih. Jauh ya Kak Ica Iya. ya. Jadi ini bagus banget. Mungkin ini juga tadi ada beberapa pertanyaan juga sama kayak pertanyaannya si sebentar dari si Kak ini ya. Dari dia tuh nggak punya pengalaman organisasi seperti itu Kak Ica. Jadi permasalahan dari Kak Hmm. Afgani ini tuh yang pertama dia nggak punya pengalaman untuk meralih jurusan. Yang kedua dia nggak punya pengalaman organisasi. Bagaimana caranya essay itu bisa tetap terlihat menarik dan diterima oleh LPDP. Oke. Ya, mungkin ini yang konteksnya di mana dia mau pindah jurusan ya, dari Mm-mm. jurusannya A terus pindah ke B. Nah, mungkin esai itu kan eh, apa ya, eh, tulisan yang dimana kita mencoba untuk menjual diri kita gitu ya. Maksudnya menjual kira-kira apa potensi-potensi yang kita miliki. Nah, kita harus bisa tulis di esai tersebut. Jadi kalau misalnya kita pengalaman fresh graduate nih, pengalaman kerjanya belum ada, atau misalnya eh, organisasinya belum ada gitu ya. Kira-kira apa yang membuat kita outstanding? Karena kalau untuk beasiswa itu kan seperti investasi ya. Bayangin nih kita sedang ada di depan investor-investor yang mau memberikan investasinya kepada kita. Nah, mereka kan tidak serta-merta pilih orang saja ya. Pasti ada sesuatu yang mereka lihat, oh ini bisa nih untuk berkembang, at least minimal bisa untuk menyelesaikan kuliahnya gitu. Karena untuk menyelesaikan kuliah itu butuh orang-orang yang perseverance ya istilahnya. Jadi mereka yang daya juangnya itu tinggi gitu. Jadi bagian cerita dari yang kita punya yang bisa menampilkan daya juang itu gitu. Jadi sebenarnya untuk seperti kerja organisasi itu salah satu contoh, nggak wajib sebenarnya, tapi kalau kerja itu kan cukup menguatkan. Nah, makanya kakak bilang kita bisa gunakan itu ya kalau misalnya punya alasan yang kuat. Tapi nggak harus kerja kalau punya alasan kuat yang lain. Kenapa kita pindah jurusan? Bukan alasan-alasan yang personal, tapi alasan-alasan yang em, make sense gitu ya untuk dijadikan eh, fondasi untuk berpindah jurusan. Jadi di dalam esai itu biasanya diisi tentang diri kita gitu ya, apa yang sudah kita lakukan, lalu apa yang mau kita pelajari di kuliah, kenapa kita mau kuliah, lalu setelah kuliah mau apa gitu. Jadi untuk kuliah itu bukan target atau end goal ya, bukan tempat terakhir gitu ya, tapi itu hanya batu loncatan aja gitu. Jadi untuk mencapai tujuan yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita mau mengarah ke situ, kita harus bisa memperlihatkan di dalam esai kita tentang em, itu tadi daya juang yang kita miliki. Dan kalau daya juang itu kan bisa biasanya ditulis dari apa-apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya. Dan nggak harus achievement. Achievement itu bukan berarti kita juara satu atau kita apa gitu ya. Kalau untuk
achievement itu bisa, definisi sukses itu ada banyak gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang apa ya, nggak harus sesuatu yang misalnya kita ikut kompetisi atau juara, tapi bisa hal-hal lain yang bisa kita jadikan contoh gitu ya, bagian bahwa ini diri kita itu seperti ini, potensi kita seperti ini. Mungkin itu Bang Tian. Oke, jadi bisa dikatakan misal nih Kak Afgani ini jurusannya jurusan teknik gitu ya, tetapi dia Mm-mm. pengen masuk ke ranah ilmu sosial politik. Mungkin nanti pada saat di Iya. essay itu, kamu tetap memasukkan tekniknya, tetapi kamu kegiatan-kegiatan selama kamu kuliah yang terkait dengan kehidupan sosial atau pemberdayaan masyarakat itu juga kamu tekankan gitu ya Kak Ica ya. Jadi tidak Ya, apalagi serta-merta. kan kalau kita punya passion gitu ya di dalam Hmm, sosial, pasti ada hal-hal yang kita betul, pelajari di situ atau betul. misalnya ada yang kita ketahui gitu ya. Hmm. Nah, itu ditampilkan di esai. Betul betul. Jadi betul nih Kak Afgani. Jadi bagaimana caranya kalau Bang Tian tuh katakan bagaimana caranya kita membuat esai itu dengan menjual diri kita secara positif gitu ya. Jadi ibarat kalau orang mau milih kita ya pasti orang mau tuh pilih yang bagus yang memang limited edition, nggak ada yang sama gitu gitu ya. Jadi Ya. apa sih yang membedakan kamu dari orang lain? Nanti mungkin bisa kita coba kamu misalnya nanti bisa diskusi lebih lebih lanjut gitu ya nanti bisa mungkin nanti Kakak Ica terkait dengan essay seperti apa nanti kita coba diskusikan ke depannya seperti apa jadi tapi masih bisa membantu ya jadi tidak serta-merta harus punya pengalaman yang 5 tahun di jurusan itu atau pengalaman kerja itu ataupun ikut pengalaman organisasi yang memang sudah diharuskan itu tapi bagaimana kita pintar-pintar untuk mencari benang merahnya gitu ya benang merahnya dari perjuangan kita. Gitu ya Kak Afgani ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak. Eh, Mm-mm. iya, iya Kak. Tapi gini, nah, nah itu yang agak agak susah Agak yang susah ya. Mungkin agak mungkin menurut nanti saya Kak, karena nanti kita coba pertama. diskusikan lagi bagaimana caranya pembuatan essay gitu ya. Ya Kak Afgani ya. Karena kan memang kalau kita hanya sekedar pemberitahuan kan kita agak susah juga jadi ngawang-ngawang gitu ya di kepala gitu Kak Iya, Afgani ya. iya Kak. Apalagi kan Hmm. ini Betul. eh, ditambah beberapa eh, informasi-informasi yang didapatkan bahwa pengalaman itu dia pertama dia harus relevan dengan jurusan yang ingin kita ambil di Mm-mm. S2. Kemudian dikaitkan lagi dengan jurusan sebelumnya Mm-mm. yang jurusan ini dia tidak linear gitu. Mm-mm. Hmm. Oke, Nah, ya. sehingga Mm-mm. ini sulit untuk menyatukan tiga hal ini Betul. dalam esai Eh, gitu kan. Kira-kira Afgani tadi kan jurusan teknik ya. Mau Enggak. ubahnya jurusan apa? Afgannya jurusan apa sih sebenarnya? Saya jurusan perbankan syariah Kak, yang kalau saya lihat format di Oke. LPDP itu nggak ada. Jurusan perbankan syariah nggak ada di. Tapi kalau untuk universitinya kan ada all subject ya. Misalnya Universitas A itu all subject bisa kita apply gitu di universitas tersebut. Kita tinggal cari apakah di universitas itu punya eh, perbankan syariah atau biasanya kalau di luar itu Islamic eh, syariah bank ya, Islamic syariah banking ya. Kalau Hmm. syariah law gitu. Oh, jadi memang ada Berarti beberapa perusahaan itu yang membuka untuk semua jurusan gitu ya, Kak? Atau gimana? Em, jadi kalau di list LPDP-nya itu ada misalnya universitas, kan ada list universitasnya, lalu subjek atau jurusannya itu ada yang all subject gitu. Jadi Oh. tinggal kita cari aja dari list universitas itu ada nggak yang jurusan kita. Kalaupun em, tidak misalnya syariah eh, banking gitu ya nggak jurusan tersebut mungkin yang mirip-mirip karena nggak terlalu apa ya misalnya di luar itu nggak ada tapi yang relate dengan itu gitu itu kan nggak keluar jalur ya tapi untuk Afgani kira-kira mau ambil jurusan apa. Rencananya sih Kak mau ambil ini Science Film Ekonomi. Masih sama lah kali perbankan Iya, syariah sama ekonomi ya, Kak? Kak Ica ya?
Science ekonom ya. agak-agak relevan sih Kak. Hmm. Iya. Agak relevan gitu kan ya. Iya. Iya. Mm-mm. Cuman kan ini saya tanyakan itu Kak agar ini kan bisa juga nanti terjawab kalau Hmm. misalnya teman-teman punya kendala semacam ini. Iya. Hmm. Mungkin ini aja Kak Afgani karena memang kan kita di sini bukan khusus untuk pembuatan essay gitu ya. Jadi nanti kita next kita mungkin coba ada beberapa kelas essay juga untuk apa gitu ya. Nanti kita coba bicarakan ke depan. Tetapi di saat ini tadi Kak Ica sudah menekankan bahwa kalau memang Kakak di perbankan syariah, pilih universitasnya yang subjek yang memang masih relevan kayak tadi ya. Kayak ekonomi, sains ekonomi itu kan sebenarnya masih bisa. Apalagi kalau memang Kakak punya pengalaman magang misalnya selama kuliah di bank mana atau memang di instansi ekonom mana itu kan juga bisa dimasukkan ke dalam esainya kan masih linear sih Kak nanti kita coba seperti tapi kemungkinan itu masih bisa dibuat esai yang menjual kepada investor ataupun universitas yang akan menerima kakak sih ke Afgani gitu ya jadi tidak tidak ada alasan tidak bisa gitu seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman semuanya. Kak ini ada pertanyaan bagus banget nih. Kayaknya nih ini ada kita dari sudut pandang orang yang sudah berkeluarga nih, Kak Ica gitu ya. Ini ada dari Kak Isan. Kak Ica, setelah menjalani pendidikan LPDP dan paham kondisi dan praktik belajarnya, untuk S3 dengan kondisi sudah berkeluarga dengan satu anak, apakah akan seberat itu Kak untuk dapat menyesuaikan dengan pace belajar di luar negeri? S3 ya. Iya. Mungkin dari pengalaman teman-teman housemateku juga dulu eh, S3 dan dia satu anak gitu ya. Nah, kemarin itu kebetulan suaminya belum bisa datang ke Australia, itu baru tahun kedua datang. Yang kulihat di sana cukup memungkinkan ya, kalau kita mau, kalau kita sudah berkeluarga, sudah punya anak satu, karena em, apalagi kalau di Australia itu sangat family friendly, ada banyak tempat taman-taman untuk yang bisa di apa namanya, yang bisa didatangi gitu ya. Em, jadi kalau untuk pertanyaan apakah berkeluarga anak satu di sana, bahkan anaknya tiga, anaknya dua juga lagi S2 gitu ya, ataupun lagi S3 itu nggak masalah sih. Jadi kemarin itu housemateku dia lanjut istrinya lanjut S2, terus dia bawa ke anaknya satu di tahun pertama. Nah, em, sebenarnya suaminya mau lanjut S3 di Monash juga gitu ya, mau nyusul. Cuman karena em, masih ada kendala gitu ya. Jadi em, 6 bulan berikutnya baru bisa datang gitu. Dan beliau S3. Dan ada lagi temanku juga em, dia lanjut apa namanya S3 di sana bahkan sambil kerja gitu. Jadi pasangannya kerja di sana ada anaknya dan possible sih memungkinkan apalagi untuk kurikulum di sana ya kalau eh, mungkin kalau S3 kan nggak banyak kelas ya, hanya bagaimana kita memanage waktu kita untuk ketemu sama supervisornya. Wes, luar biasa ya Kak Isan ya. Jadi nggak jangan ditahan-tahan Kak Isan, langsung aja lanjut S3 di Monash University Nah, ataupun mau di UK nggak jadi masalah. kayak di mana Anak aja. satu tidak menjadi penghalang, anak dua pun juga nggak jadi masalah ya. Yang penting teruslah eh, Dan hmm, gimana? hmm, dan LPDP itu kan mengcover Hmm. kalau misalnya pasangannya ikut dan Oh anaknya iya. maksimal dua di Wih, cover luar di biasa tes. ya. Ya untuk orang-orang pinter mah itu nggak seberapa lah gitu. Oke Kak, ini aku juga pertanyaan sebelumnya sebelum nanti kita langsung lagi dari Kak Hafiz. Kak Hafiz tunggu satu jawaban lagi ya, gitu ya. Ini datang dari Kak Nadia Agustin. Kak Ica, pembuatan esai untuk LPDP dalam negeri dan luar negeri itu berbeda atau sama? Dan juga Hmm, tahapannya itu sama atau enggak gitu? Oke, kalau untuk sekarang eh, itu kan dia berbeda ya kalau misalnya yang luar negeri sama yang dalam negeri. Tapi untuk submission essay-nya itu masih dalam bahasa Indonesia dan persyaratannya kalau kita lihat di websitenya masih sama. Jadi mungkin yang batch-nya mungkin ya beda. Yang ini untuk luar negeri, yang ini untuk dalam negeri. Tapi untuk penulisan essay dalam bahasa Indonesia
Ya, dan strukturnya sama yang diminta. Kan ada ya beberapa struktur apa Hmm. aja yang harus ditulis di dalam tulisan itu. Tahapan-tahapannya juga tetap sama ya, Kak? Kalau untuk tahapan, ya sama. Jadi Jadi, kalau untuk LPDP itu, kalau kita sudah punya LOE, saya hmm, tahu kakak ya, kalau dia sudah punya LOE yang unconditional, itu kita bisa langsung ikut interview. Jadi apply LPDP, interview. Tapi kalau misalnya belum ada LOE-nya, kita ikut skolastik dulu namanya. Skolastik itu tes like matematika gitu lah, dan kewarganegaraan. Kita ikut tes skolastik, kalau lulus baru kita lanjut ke interview. jadi gitu ya karena dia Agustin ya. Jadi essaynya bahasa Indonesia gitu ya kalau dalam negeri ya. Jadi ya Hmm, luar di negeri juga. luar negeri juga mantap, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut langsung kepada Kak Muhammad Hafiz. Kak Muhammad Hafiz, 안녕하세요. 잘 지냈어요? 네, 오늘 Oh, 어디에서? dia so. 네, 네, 어디에서? So, how are you? How are I'm you? fine gitu ya. Oke, langsung aja Kak Ayu tolong disematkan atau Bang Madi tolong disematkan Kak Hafiznya. Kita lihat dulu ya. Sebentar ya Kak Hafiz ya. Biar lebih enak ngobrol sama Kak Ica-nya. Dengerin Sebentar. nggak suara Kak? Kedengeran banget. Oh, aku kenal ini mah. Ini apa namanya tuh? Aduh, yang sekarang di Singapura ya, kalau nggak salah ya. Oke, silakan, silakan, silakan. Halo, bisa salam kenal. Thank you for answering me about the different of my questions. Mm-mm. I want to ask about the first question is, bagaimana kebijakan terkait 2N+1 dan magang setelah Hmm. LPDP, karena itu yang jadi isu. Ya, kita tahu kondisi negara kita seperti apa, kan yang ada kebijakan kemarin bahwasannya bisa magang 1 tahun, kalau nggak salah, sama kebijakan 2N+1. Lalu yang kedua, ada cerita bahwasannya kalau awardee tidak boleh melakukan part time selama pendidikan. Dan kadang kita kan sebagai mahasiswa ingin cari uang tambahan. Mm. Hmm. Lalu yang ketiga Ya. itu terkait masalah beasiswa targeted sama yang kolaboratif. Contoh rencana saya mau ambil yang ada targeted itu Master in Bunde, itu antara LPDP sama DAD. Ada juga yang kayak AAS, Australian, Australian Awards Scholarship sama LPDP. Dan itu prosesnya seperti apa? Mungkin Wah, nanti kalau misalnya Kak Ica ada buka profile di esai atau bisa share structure esainya ketika LPDP dulu oke. daftar, Kak Ica, udah ada simbol-simbol kalau minta boleh. kelas esai Kak Ica gitu. Silahkan dibuka Kak Ica dan tim gitu ya. Kayaknya Oke. kelas online Bang Tian aja deh. Kalau ikut kelasnya. Ya, cari yang fresh graduate. Oke, terima kasih ya Mas Hafiz ya. Semangat selalu loh ya. Kamu udah luar biasa sampai dengan hari ini. Silakan Kak Ica, pertanyaan pertama tadi Bang Tian agak kurang denger nih Kak Oke. Ica. Kalau Kak Ica udah mengcapture boleh langsung aja. Pertanyaan pertama yang 2N+1 ya. Mm-mm. Ya pasti kalau untuk LPDP wajib ya 2N+1. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya 2 tahun, berarti dikali 2 4 tahun, tambah 1 5 tahun, itu di Indonesia ya. Tapi kalau em, oke, ini di record ya. Soalnya kalau untuk sekarang kan kayak seperti kemarin ada definisi untuk mengabdi ke Indonesia itu kan ada yang mengatakan tidak harus pulang ya, ada yang mengatakan harus pulang. Nah, itu juga eh, balik ke iman masing-masing. Gimana ya bisa jawabnya? Betul, betul ya. Jadi ya Tapi balik ke ya, orangnya. tapi kalau untuk mungkin definisi 2N+1 itu adalah pulang ke Indonesia untuk mengabdi, di mana kita udah belajar gitu ya. Lalu kita mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita, skill yang sudah kita miliki gitu ya. Tapi pun kalau kita punya skill yang mungkin lebih eh, dibutuhkan, nggak hanya di Indonesia, tapi di ruang lingkup yang lebih besar. Nah, menurut pendapatku itu masih oke untuk mengabdi. Jadi nggak hanya maknanya itu harus di dalam negeri, tapi di luar negeri itu bukan berarti kita hanya mencari kerja ya, tapi skill yang sudah kita pelajari, skill kita itu yang spesifik ya, yang expertise kita itu kita
gunakan gitu. Karena kan itu juga bagian dari mengharumkan nama bangsa. Nah, lalu pertanyaan yang kedua Part time. mengenai magang ya tadi part time ya. Ya. Nah, untuk part time, kalau kemarin di kontrak yang aku punya itu kami tanda tangan kontrak di mana isi bagiannya adalah tidak boleh bekerja. Nah, tapi ketika di sana eh, untuk bekerja itu kalau untuk kita visa student ya di Australia misalnya itu kan boleh kerja ya. Nah, pekerjaan yang dilakukan kalau misalnya masih relate dengan bidang kita, itu masih diperbolehkan selama masih dalam apa namanya sesuai dengan visa yang kita miliki dan sesuai dengan jurusan kita. Karena kalau untuk itu kan maknanya bukan bekerja ya, lebih ke memperdalam gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pekerjaan yang seperti yang di luar gitu ya, expertise kita mungkin tidak direkomendasikan gitu ya, karena memang sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani, karena kita tidak bekerja gitu ya. Jadi kalau kakak kemarin sih sama sekali tidak eh, apa ya, tidak bekerja, hanya ikut voluntary aja. Jadi misalnya ada yang ngajar, voluntary itu bagian dari kembali ke masing-masing sebenarnya. Tapi again, selama masih di dalam bidang yang kita tekuni gitu ya, dan itu bisa memperdalam dan menambah wawasan kita, itu ya nggak masalah gitu untuk mengambil part-time yang sesuai dengan expertise kita. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi berhubungan dengan, sorry agak lupa. Tentang apa tadi Hafiz? Skema targeted sama yang kolaboratif itu. Oh, oke. Ah, Mungkin kalau untuk esai ya mostly itu sama ya. Jadi kalau misalnya yang dituliskan komitmen ya, format komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi sama rencana kontribusi di Indonesia gitu. Dan untuk em, jenis-jenisnya itu kan untuk beberapa mungkin ada dokumen tambahan, mungkin di perbedaannya di situ. Ada dokumen tambahan atau misalnya kayak misalnya untuk kita ambil jenis yang afirmasi itu lebih dipermudah untuk tes bahasanya. Jadi kalau kita di daerah 3T itu mereka dipermudah atau misalnya dia lulusan pesantren misalnya gitu ya. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Itu kenapa ada jenisnya ada banyak gitu. Oke, gitu ya, Mas Hafiz ya. okay, thank you for answer, Iya, Kaica. you are Thank you, Bang Tian. welcome, Chon Maneo. Aku kayaknya S2-nya di Korea aja deh gitu ya. Kak Lanjut Bang, Ica, lanjut. Langsung. Kak Ica ini ada mungkin salah satu ya permintaan dari teman-teman Kak Ica open kelas IELTS dong, belajar persiapan LPDP juga, kayak buat esai dan lain-lain gitu. Nah, ini udah banyak nih Kak Ica, jadi silahkan nih dipikirkan bersama dengan tim nih untuk buka kelas esai. Jadi jangan kalau Bang Tena buka kelas esai nanti bukan ke Monash University ujung-ujungnya gitu, ke tempat yang lain nanti gitu ya. Jadi memang orang yang benar-benar tepat nanti silakan aja mungkin nanti di terakhir Kak Ica boleh promosikan ya kelasnya seperti apa, ikutnya seperti apa, seperti itu. Nah, aku juga pengen nanya nih teman-teman yang masih mau langsung nanya silahkan karena kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi nih untuk tanya jawab nih sama Kak Ica, teman-teman semuanya. Kak Ica ada nggak rekomendasi kampus di Australia untuk jurusan teknik? Terima kasih ya Kak. Kalau Hmm. dari Bang Tian pribadi karena memang dosen-dosen Bang Tian dulu dari Australia dia di apa ngomongnya Curtin University ya itu untuk anak-anak Yes, teknik yes. tuh gitu Hmm. Ya, jadi ya seperti kok itu. mungkin lebih ke situ ya karena kalau kakak kan dia jurusan bahasa bahasa Mm-mm. ya. Mm-mm. Atau bisa juga cek di websitenya QS World Ranking. Mm. Jadi apa ya? Mungkin kakak share juga ya eh, Mm-mm. Boleh boleh nanti Kak. sedikit gimana cara carinya gitu ya. Boleh nih teman-teman Jadi di sini kan diperhatikan ada ya. ya di sini kan ada link ya. Biasanya kami lihatnya berdasarkan ini. Jadi tinggal dicari aja. Let's say di sini ya ranking berdasarkan subjek jurusannya apa. Jadi kalau misalnya kita mau ambil jurusan teknik, nah tinggal pilih aja terus nanti di situ ada list dari satu sampai banyak gitu ya.
Nah, di sini subjeknya apakah Art and Humanities, lalu ada Engineering. Nah, misalnya di Engineering di sini top 3-nya ini. Tapi Hmm. kalau dia berdasarkan subjek, misalnya ambil Petroleum. eh, Hmm. yang mana petroleum ya, Hmm. petroleum misalnya. Nah, di sini dia ada kasih list Nah, ini bagus banget universitasnya. nih, teman-teman Texas semuanya nih. Austin, Alberta. Nah, di sini tinggal dicek aja apakah eh, kurikulumnya sesuai dengan kita gitu ya. Lalu apakah dia masuk dalam list beasiswa yang ingin kita apply gitu. Mm-mm. Dia ada overall score-nya juga. Jadi berdasarkan ranking ya. Kalau kita misalnya nggak tahu di universitas mana yang mau kita apply. Ini bagus banget nih, nggak cuman buat Kak ini ya, nggak cuman buat Kak siapa tadi lupa aku namanya, buat Kak Haikal apa buat Kak siapa gitu ya. Tapi ini juga bisa buat Kak Afgani nih yang tadi nanya untuk bagian ekonomi Hmm. sains ekonomik. Silakan gunakan ini untuk mencari universitas mana yang buka, pasti ada lah gitu ya. Kalau untuk selama perbankan tuh biasanya banyak sekali teman-teman semuanya ya, bisnis itu Hmm. banyak sekali teman-teman semuanya. Oke gitu. Ada yang mau nanya langsung teman-teman semuanya? Raise hand. Atau kita mau coba speaking dulu sama Kak Ica, siapa yang mau me apa namanya? Me apa namanya itu? Melamarkan dirinya. Jadi kita memang betul-betul nanti kalau speaking itu seperti apa sih Kak Ica? Nanti awalnya seperti apa gitu. Boleh nih teman-teman semuanya? Bang Tian dulu coba. Jangan. Kalau Bang Tian bahasa Korea ayo gitu ya. Dan bahasa itu kalau kita mau ke Korea, misalnya kita nggak perlu eh, apa namanya nggak perlu IELTS ya kita Mm-mm. tampilkan aja misalnya bahasa Korea atau bahasa Perancis, bahasa Arab Wis, luar yang biasa. bisa dipakai ya di Mm-mm. negara tujuan. Oke. Ada yang mau menjadi volunteer teman-teman semuanya? Kak Bunga? Kak siapa nanti biar kita bisa lihat di awal bagaimana sih tes speaking itu atau apa, jadi seperti apa gitu. Nanti kita coba lihat gitu. Ada yang mau raise hand atau Kak Anwar tadi boleh. Jadi nanti bisa dapat masukan nih. Kayaknya ini udah tinggal poles ini aja. Tapi sembari kita menunggu, kita balik lagi tanya jawab nih teman-teman Kak Ica ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Ica, kalau kondisinya kita jeda dari kuliah, terakhirnya udah agak lama nih. Kesenangan kerja, gimana nih soal essay yang pasti udah nggak relevan dengan waktu dulu kuliah. Ini kayaknya balik lagi ya Kak, jadi pengalamannya aja nanti yang dimasukkan ke dalam essaynya. Atau ada tips dari Kak Ica? Hmm. Ya, kalau kerja itu kan kita nggak stop ya. Berarti ada gap memang dari kuliah yang S1 dengan S2, tapi malah itu baik ya menurut menurut kakak karena ketika kita S2 itu kan dia lebih memperdalam dan kalau Hmm. kita udah punya pengalaman itu bisa jadi poin plus juga. Jadi itu bukan sesuatu yang Nggak ada negatif. nggak ada ini ya, bukan suatu rintangan kamu udah kelamaan jeda gitu ya Kak Siva ya. Lanjut aja gitu ya. Ya, malah itu bagus karena kita udah punya pengalaman Pengalaman kerja dan kerja. nanti ketika kita kuliah itu kan bisa dijadikan referensi juga gitu ya. Jadi Hmm. pengalamannya udah lebih banyak. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih, mungkin sahabat BUMN juga nih, sahabat Danantara sekarang ya Kak Hiskia Edward Kaban ya. Kak, kalau udah kerja di BUMN, apakah lebih mudah untuk lulus LPDP kah? Apakah ada privilege untuk orang-orang bekerja? Kak Ica, jujur aja, biar kita tertampar Jujur dengan saja. kenyataan. Gitu ya? Em, kalau di LPDP itu LPDP ya, kalau di Hmm. LPDP itu kan dia ada targeted ya. Sebenarnya targeted itu udah masuk ke privilege juga untuk orang-orang misalnya yang dia jurusan dokter atau dia PNS atau dia entrepreneur gitu ya. Nah, itu apa ya kalau untuk apakah kalau dia BUMN itu dia lebih mudah mungkin ya sama aja tapi kalau dia masuk ke general scholarship. Jadi kalau kita ambil yang general ya kita akan masuk ke dalam itu. Tapi kalau misalnya kita ambil yang targeted which is dia lebih terbatas orang-orangnya lebih sedikit gitu ya. eh, Kuotanya juga pasti bisa kita bisa lebih banyak ya untuk kita gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi tergantung balik lagi juga ke kita juga ya. Kak Iya Ica ya, benar. persiapannya seperti Hmm. apa nih Kak Hiskia Edward Kaban. Jadi tetap dipersiapkan gitu ya. Ini ada juga pertanyaan lagi. Ada lagi yang mau langsung ke Kak Ica, teman-teman jangan takut-takut ya karena Bang Tian nggak makan orang. Jadi sembari ada Kak Ica di sini juga kita
eh bisa tanya aja. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu Kak. Kalau mungkin ada yang tanya, kalau LPDP itu apa aja sih yang ditanggung secara free gitu Kak? Bisa nggak disebutkan berapa besarannya atau memang itu ada ininya, etikanya yang tidak boleh disebutkan atau seperti apa? Kalau untuk LPDP cukup ini ya, cukup transparan untuk Hmm. biaya-biaya berapa aja yang kita dapatkan. Jadi bahkan itu ada filenya. Jadi untuk misalnya untuk setiap negara mana yang eh, kita tinggal di mana gitu ya, ada besaran biaya dana yang diberikan per bulan gitu. Jadi kalau di kota berapa, kalau di kota ini berapa gitu. Dan untuk biayanya juga apa ya? Kalau yang di cover itu kan Hmm. sebelum keberangkatan ya, sebelum keberangkatan, lalu tiket pesawat pulang pergi. eh, Lalu biaya buku per tahun, lalu ada conference, biaya visa, biaya eh, asuransi, gitu ya. Jadi untuk besaran dananya juga ada di website LPDP. Jadi kalau misalnya Oh, kita bisa buka di dilihat ya, situ, diakses ya. yes bisa. Jadi Hmm. kalau untuk kemarin sih di tahun kakak di 2016, kalau di Mel Clayton itu dia 2000 US dollar. Tapi kalau sekarang kayaknya 2.500 ke atas gitu. Hmm. Oke, siap. 2000 Itu. 2000 USD? Sorry, bukan Australian dollar, Oh, AUD. saudara. Yes. Oke, siap. Oke. Kak Ica ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, ada dari Kak Zulfa Gina gitu ya. Silakan Kak, aku pengen open dulu ya. Seneng nih aku yang kayak gini. Kita tambahkan sematan. Silakan langsung bertanya Kak. Oke, iya baik. Terima kasih, Kak Ica. Hmm. Izin bertanya terkait administrasi ya. Kebetulan Alhamdulillah kemarin udah dapat pengumuman lulusan dari kampus. Terus administrasinya itu kira-kira kalau misalkan udah diterima, berapa lama ya prosesnya apa? Karena saya agak kebingungan nanti nunda apa enggak. Karena posisi saya kan di sini lagi terkait pekerjaan. Jadi nggak bisa ngerada kalau misalkan nanti lulus gitu. Kayak gitu, Kak. Terima Oke. kasih. Kak Zulfa Gina dari mana dan dapat lolosnya dari dari universitas mana nih? Boleh sharing nih? Dari Universitas UIN Jogja. Kebetulan Oke. memang harusnya langsung diterima karena Hmm. IPK-nya udah memenuhi syarat, Hmm. karena salah kode jadi Oh, ngedadak ujian gitu. oh. Diterimanya di mana? UIN Jogja. Oh, Win Jogja. Oke, siap. Silakan Iya. Kak Ica. Untuk yang dalam negeri ya. Heeh. Berarti untuk di universitasnya sudah diterima dan mau apply beasiswa gitu. Apa seperti itu Zulfagina? Kebetulan sebelumnya sudah sempat lolos di administrasi, hanya pas LPDP. tes bakat solastik itu ketinggalan jadwal jadi kelewat gitu. Jadi sekarang langsung aja mau ke interview. Kebetulan interview juga sudah sempat diterima di universitas swasta. Jadi udah merasakan interview dengan dosen, tapi pasti beda lagi. Hanya sudah mengikuti beberapa mock up interview dan juga mm, mengikuti beberapa seperti workshop-workshop seperti ini. Terima kasih. Berarti untuk beasiswanya udah diterima gitu ya? Untuk beasiswanya sih, insya Allah mau apply ya lagi karena sebelumnya Hmm, hmm, udah lolos di bagian tahap awal. Pas TBS itu saya kelewat jadwal, jadi untuk tahun ini saya sudah Oh, uh, kuliah, I udah see. diterima kampus kemarin baru pengumumannya. Nah, untuk suasana interview administrasinya. sebenarnya udah pernah merasakan diterima di Hmm. beasiswa di universitas swasta di Jakarta. Namun karena ini jadi nggak diambil. Jadi ini terkait ini aja. Saya kebingungan mau ditunda apa gimana ya, karena kan saya ini ada berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kan nggak bisa ngedadak gitu. Seperti itu. Berarti ini konteksnya sudah ada LOE dari universitas, tapi belum apa namanya belum dapat beasiswa gitu ya. Nah, kalau untuk LPDP kan buka di bulan Februari ya. Jadi kalau misalnya Gina menggunakan LOE-nya, berarti nanti akan langsung ke tahap interview. Tapi nanti untuk tahapnya itu biasanya sampai di bulan 6 gitu. Jadi kalau misalnya mulai
perkuliahannya di bulan let's say Maret, berarti kan harus ditunda ya. Karena kan kalau kita mau apply beasiswa itu dia belum memulai perkuliahan gitu ya. Jadi balik ke Gina, apakah mau apply beasiswa dulu gitu ya, lalu perkuliahannya ditunda sampai di bulan let's say September untuk lihat apakah di batch satu ini bisa dapat atau enggak. Eh, Kalau menurut kakak sih ya coba dulu ya untuk beasiswanya. Tapi kalaupun karena pekerjaan meminta cepat gitu ya, ya berarti kan kita nggak punya opsi banyak ya. Hmm, Mungkin lebih ke menjelaskan aja ya ke pihak universitas. Tapi kalau misalnya di tempat kerja mau mengcover ya, berarti kan just go on ya. Kalau untuk kita biaya sendiri, mungkin bisa dicoba dulu untuk ambil ya beasiswa scholarship-nya gitu ya. Gitu ya. Kayak Untuk boleh satu lagi, boleh boleh. untuk administrasinya kira-kira itu setelah dinyatakan lulus itu perlu waktu berapa lama? Karena kan ini saya mempertimbangkan dari ini juga gitu. Hmm. Setelah misalkan bulan Juli gitu kan pengumuman. Nah dari Juli ke September kan ini kuliah paling cepat bulan September ya. Nah itu kira-kira ribet apa enggak ya? Karena dari Bogor ke Jogja kan lumayan jauh ya. Nah jadi bagaimana ya? Itu. Oke. Nah, Kira-kira lama apa ribet apa gimana? nah, kalau di sini eh, untuk yang Februari ya, pendaftaran Februari itu biasanya pengumumannya di bulan Juni. Dan ya mungkin kalau untuk LPDP memang setelah pengumuman dia harus 6 bulan ya. Iya sih. Jadinya dari bulan 6 berarti bulan 12 berarti tahun depan. Lama juga ya. Yes. Jadi kalau misalnya sudah dinyatakan lulus, biasanya dia menunggu waktu 6 bulan baru bisa lanjut. Karena kan itu nanti ada pelatihan dulu ya, pelatihan kepemimpinan, baru kita lanjut kuliah gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin menjawab ya. Gimana Kak Gina menjawab ya? Oke, iya terima kasih. Sama-sama. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak dari kita lihat dulu ya. Nah, apa ada perbedaan antara LPDP afirmasi dalam negeri alumni bidik misi dengan yang jalur normal Kak? Ada nggak sih perbedaannya? Mungkin perbedaan administrasi ya. Kalau afirmasi itu kan misalnya untuk dokumennya, untuk bahasa misalnya dia kan bisa 6,0 atau berapa gitu. Jadi lebih ke kemudahan aja sih untuk yang afirmasi. Kalau afirmasi eh, kita kan KTP-nya harus daerah 3T ya. Jadi karena 3T itu pasti tempatnya berbeda dengan yang ada di kota, jadi diberikan kemudahan. Oh ya seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang agak panjang dari Kak Lukmanul Hakim. Kak Ica izin bertanya, saya sebelumnya sudah mencari tahu informasi mengenai scholarship terkhusus LPDP dan beasiswa lain BDGS, Malaysian Scholarship dan lain-lain. Saya baru-baru mengikuti informasi BDGS dalam beasiswa ini ada dua kategori, Master by Research dan Master by Coursework. Apakah di LPDP berlaku dua kategori ini Kak dalam dalam atau luar negeri? Kemudian dari segi finansial, apakah beasiswa LPDP untuk biaya bulanan konsisten dikeluarkan di tanggal yang sama setiap bulanannya atau dikeluarkan per 6 bulan sekali dalam luar negeri? Ini pertanyaan bagus banget, harus clear ini Kak Ica. Clear ya, keuangan harus aman ya. Betul. Em, Kalau untuk apa tadi BDGS. BDGS apa itu? BDGS, Ya, jadi dia tuh bukan yang bukan pertanyaan sebelumnya. Kategori oh, master by research ya. by research dan by Nah, coursework. Mm, itu di cover sih. Kalau kakak master by coursework. Nah, mm. teman-teman yang di UK biasanya master by research. Jadi nggak ada permasalahan. Ya mungkin permasalahannya di bagian misalnya kita nggak boleh ambil yang online atau yang part time gitu ya. Kalau di luar kan ada model student itu yang full time, yang part time. Nah, kita nggak boleh yang part time, benar-benar harus full time. Dan untuk research atau coursework itu nggak ada masalah.
Untuk finance, alhamdulillah ya kemarin eh, setiap 3 bulan ya. Jadi tapi 3 bulan di awal ya. Jadi eh, dia kita berikan apa namanya? Kalau nggak salah dulu itu ada laporan yang kita harus lampirkan gitu ya. Lalu nanti mereka akan approve gitu. Jadi dokumennya kalau approve ya dikirim. Tapi untuk so far sampai kakak kuliah 2 tahun kemarin konsisten sih nggak ada masalah. Mungkin kalau beasiswa yang lain nggak tahu ya. Kalau eh, kalau dia di bawah LPDP, eh, alhamdulillah sih konsisten. Gitu ya kalau Lukmanul Hakim ya konsisten tenang aja. Karena betul Kak, karena takut kita udah di negara orang nggak ada keluarga, duit nggak turun, nah apa mau Ya, kita bayar gitu iya kan? benar. Ada sih kemarin temen juga yang bilang kan dia ambil dia tapi bukan LPDP tapi pemerintah juga dan struggling jadinya karena uang bulanannya nggak ini nggak nggak ada gitu. Jadi, ya gitu deh. Mm. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Ini kayaknya udah selesai nih beberapa pertanyaan yang ditanyakan dengan teman-teman semua nih Kak Ica. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman boleh raise hand ataupun ditanyakan kembali. Kalau tidak, kita akan meminta Kak Ica untuk memberikan closing statement nih. Apa aja nanti untuk kita. Oh, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Emi Oktaviani nih. Kak Ica mau tanya, sebaiknya lulus beasiswa dulu atau diterima LOA dulu? Terima kasih. Gitu. Hmm, Oke. Sebenarnya kalau yang banyak orang rekomen adalah ada LOE dulu karena kalau LOE itu kan mempermudah interviewer ya. Jadi interviewer lebih percaya kalau kita itu lebih siap untuk kuliah karena udah ada LOE-nya. Tapi kalaupun nggak ada, misalnya ini di bulan Februari kita belum ada LOE, apply aja sih karena kan nggak harus eh, ada nggak harus ada LOE ya. Jadi kalau misalnya kita eh, sudah dokumennya sudah cukup lengkap, ya just give it a try. Yo, aku baru tahu loh Kak, kalau seandainya kita tuh memang harus JLOE dulu lah ya, dapat dulu universitas, baru kita ngurusin beasiswanya. Jadi lebih enak gitu ya. Ketimbang kita udah dapat Hmm, beasiswa, baru cari universitas kan takutnya agak susah lagi kan, agak lama lagi gitu. mungkin mungkin lebih recommended ya, karena kalau misalnya seperti itu kan pertama interviewer lebih apa ya, argumen kita lebih kuat gitu. Lalu Hmm. yang kedua, kalau kita dapat beasiswa dulu, waktunya itu cuma setahun gitu untuk mencari universitas atau LOE. Gitu ya Kak Emi ya. Jadi LOA dulu dapetin gitu ya. Baru nanti kita urus LPDP-nya. Oke. Hai Kak, boleh cerita tentang reference? Apa itu Kak Ica? Reference mungkin maksudnya ini ya, rekomendasi ya Iya, di sini. rekomendasi gitu. Kayaknya. Oke. Kalau rekomendasi pasti dari tempat kerja ya. Kalau nggak ada dari tempat kerja berarti dari tokoh yang ada di sekitar kita. Ya biasanya kalau referensi itu ya cari yang benar-benar yang kenal sama kita dan tahu kira-kira potensi kita di mana gitu. Jadi em, nggak hanya orang yang kenal gitu ya. Kalau bisa dia punya, let's say kalau di pekerjaan berarti atasan gitu ya, yang punya apa, yang memahami lah tentang kinerja kita. Seberapa berpengaruh itu dapat membantu kita lulus Kak? Reference itu. Hmm, Seberapa berpengaruh? Kalau untuk administrasi itu wajib ya untuk Hmm. reference. Tapi apakah seberapa berpengaruh? Um, I'm not really sure. Kakak mungkin nggak punya jawabannya ya karena Oke. bukan bagian dari tim reviewer. Tapi yang kita, kalau kemarin sih kakak cari yang em, kayak kalau di kampus itu kan ada dosen ya. Jadi dosen, tapi cari dosen yang misalnya dia sudah profesor atau sudah ekspertis di bidangnya. Lalu kita yang pernah mengajar kita gitu ya. Lalu kita minta rekomendasi dari beliau. Atau kalaupun dia belum mengenal kita, kita ya tinggal perkenalan diri atau melakukan pendekatan gitu lah ke dosennya. Hmm. Jadi pokoknya tuh cari orang-orang yang benar-benar kenal kita gitu ya dan jangan asal ada gitu ya referensi. Nggak cuma Iya, sebenarnya nggak benar. cuma di LPDP ya Kak Ica ya.
Kalau mau Hmm. rekrutmen dari ke BUMN pun juga kadang banyak yang nanya, Kak, ini kalau rekomendasi siapa? Ya tulis orang yang benar tahu-tahu kamu. Karena kenapa bisa memungkinkan Hmm. dia akan dihubungi gitu ya untuk melihat apakah Iya benar, benar benar. gitu memverifikasi Mm-mm. data kamu. Jadi jangan sembarang orang ya. Kamu Iya misal benar. jangan sampai salah gitu. Oke, Kak Ica, ini Bang Dan rasa cukup ya. Dan ini sebelum kita, ini ada lagi nih. Oke. Makin banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, ini mungkin kita terakhir ya dari Kak Aliza. Setelah ini Bang Tian minta Kak Ica boleh mempromosikan untuk yang kelas Kak Ica untuk persiapan nanti terakhir. Sebelum nanti di terakhir kita akan tutup dengan closing statement ya Kak Ica ya. Jadi Bang Tian itu mendatangkan Kak Ica tuh mudah-mudahan juga bisa membuka jalan kalian teman-teman yang selama ini tuh bingung gitu ya LPDP ini mau ngapain. Ketimbang kalian cuma baca buku di Gramedia yang kita nggak tahu itu teori banget, lebih baik dengan sudut pandang orang yang udah lulus gitu ya. Ini dari Kak Aliza Sazama nih, Kak siapa? Kak Ica. Kak, kalau kita ngambil LPDP di Universitas Indonesia aja, terus misal kita keterima di UI lewat jalur LPDP, Kak, apa itu bisa sambil kerja kuliahnya, Kak? Karena kan di UI ada kelas reguler, sedangkan kelas khusus. Itu gimana, Kak? Kita maksudnya reguler atau khusus, Kak? Kalau khusus kan nggak boleh ya. Kalau untuk Hmm. LPDP dia harus kelasnya itu reguler. Iya, betul. Jadi Jadi ya, kelas reguler mm-mm, ya, betul. mm. Ya enggak, tapi boleh bekerja selama dia itu. Kalau dia dapat LPDP Selama di UI. kalau dia dapat LPDP gitu ya. Lalu diambil kelas reguler, ya balik lagi ke isi kontrak yang kita punya. Kalau misalnya di dalam kontrak itu tidak boleh bekerja, berarti kan tidak tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita hanya mengambil pekerjaan yang bisa sesuai dengan expertise kita, tapi bukan pekerjaan yang 9 to 5 ya. Itu Mm-mm. bisa sih kayaknya. Bisa ya, Kak Aliza ya. Oke, kalau seperti itu Kak Ica, Bang Tian persilahkan untuk Kak Ica memperkenalkan kelas Kak Ica. Siapa tahu nanti teman-teman di sini Hmm. bisa bergabung dan Bang Tian akan sharing juga di kelasnya nanti. Apakah ada slide yang mungkin Kak Ica mau tampilkan? Silahkan. Nggak ada sih. Kalau sekarang sih kalau kakak kelas online apa lebih ke kelas online ya. Dan khusus untuk IELTS. Jadi kalau untuk esai belum karena dari pengalaman kakak sebelumnya itu mengajar tes IELTS gitu. Jadi kalau untuk listening, kelas listening, speaking, reading, writing itu kakak buka kelas online. Mungkin bisa dibuka di bit.ly/linkbi gitu ya. Atau di Instagram kakak, di situ kakak eh, buat linknya gitu. Kalau misalnya mau ambil kelasnya ya silakan diklik aja. Mungkin Oke, itu aja Bang Tian, menarik. nggak ada kelas yang gimana-gimana gitu. Karena Kayaknya expertise-nya eh, memang difokusnya di tes IELTS ya. bahasa. Mm-mm. Nanti linknya kita bantu share ke grup. Iya, nanti kita share ya teman-teman semuanya ya. Yap. Dan Bang Tian sepertinya ingin ikut kelas IELTS. Yap. Oke. Boleh, boleh. Siap Kak Ica untuk menambah kepercayaan diri teman-teman kita yang ada di sini. Boleh kasih closing statement ke teman-teman Hmm, semuanya nih. Kira-kira apa gitu yang harus kita lakukan, apa harus kita persiapkan. Silakan Kak Ica. oke. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan pastinya ketika kita sudah punya satu keinginan dan bahkan ikut ya bergabung di sini saja itu sudah bagian dari satu langkah yang kita lakukan. Karena kan ketika kita mau mencapai langkah tempat yang jauh gitu ya, itu dimulai dengan satu langkah. Jadi nggak tiba-tiba kita dapat. Dan untuk prosesnya sabar aja karena apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu nggak akan terbuang percuma gitu. Walaupun misalnya hasilnya belum kelihatan sampai sekarang. Dan ketika kita terus berusaha untuk improve diri kita, walaupun belum terlihat, tapi sebenarnya percayalah kalau progres kita itu ada gitu. Walaupun kita nggak bisa melihat dari dari apa ya, dari apakah dari hasil yang kita miliki atau yang kita miliki sekarang gitu ya. Dan kita selalu bisa memulai gitu ya di kapanpun gitu ya. Jadi nggak harus kita menunggu waktu yang perfect untuk memulai. Jadi mulai aja dari hal-hal yang kita miliki. Karena kalau kita sudah punya visi misi untuk mencapai tujuan tersebut, em, Allah itu pasti udah memberikan modal gitu untuk kita. Jadi impian itu pun salah satu modal. Jadi gunakanlah sebaik.
Masya Allah, tabarakallah lah. Pokoknya kalau nggak tahu kenapa kalau lihat Kak Ica tuh ada adem aja gitu ya. Kelihatan orang-orang pinter tuh enak banget gitu ya. Kak Ica, Bang Tan pengen tanya ada rencana mau lanjut S3? Iya pasti, kalau dosen itu wajib. Iya, rencananya mau di mana? Ya. Di UK? Hmm, not sure mana yang menerima. Wah, Karena Masya kan Allah. kalau untuk jurusan TESOL sendiri itu ada ada banyak ya beberapa pilihan. Mungkin cari yang terbaik dulu dan cari supervisor. Karena kalau S3 juga kita butuhnya supervisor yang sesuai dengan expertise kita gitu. Kita mau penelitian tentang apa, kita harus cari supervisor yang sesuai. Jadi ini masih dalam masa pencarian supervisor. Wah, Doakan ya luar juga teman-teman biasa. semua. Teman-teman. Kak Ica, nih Bang Tian bersama dengan tim ingin mengucapkan terima kasih banyak nih ya, yang luar biasa lah kepada Kak Ica ya di tengah dengan kesibukannya sebagai seorang dosen, sebagai seorang tutor juga, penulis juga, tapi masih mau menyempatkan untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya yang ingin Bantian sampaikan, Kak Ica ini juga dulu sama kayak kita gitu ya. Kita juga mahasiswa, mahasiswa nanti berproses, berproses dan berproses. Apa yang membedakan Kak Ica dengan kita semua gitu ya? Apa dengan pada saat kita sekarang berproses adalah Kak Ica itu orangnya tuh visioner gitu ya, dan kelihatan banget Kak Ica ini adalah wanita yang mandiri gitu ya teman-teman semuanya ya, yang cerdas, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberi tambahan semangat buat kita semua bahwa kita juga bisa menggapai itu. Dan buat Kak Ica, dari Bang Tian dan tim, sehat selalu, semangat selalu, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Apapun kegiatannya, mau menulis, mau jadi presenter, mau jadi judges, mau apapun itu bentuknya, Bang Tian selalu mendoakan yang terbaik buat Kak Ica ke depannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ketika Bang Tian main ke Medan, kita bisa sharing lebih banyak dan bisa langsung bertemu. Karena Banda tuh selalu insecure kepada orang-orang yang punya perjuangan yang gigih dan cerdas seperti Kak Ica. Oke, teman-teman sebelum Terima kita... juga Bang Tian sudah mengundang ya Iya, Masya Allah. di kelasnya Bang Tian. Luar biasa sekali antusias yang ikut. Iya nih, luar biasa. Teman-teman semuanya, sebelum kita menutup ini, boleh kita foto bareng, teman-teman semuanya. Boleh kita foto bareng, biar kita nanti enak. Teman-teman semuanya, open cam-nya. Siapa tahu nanti bisa langsung diajarin ketemu dengan Kak Ica di jalan, langsung say hello aja, teman-teman. Boleh? Oh, ada Kak Tintis Aini Latifa, luar biasa gitu ya. Foto on cam ya, mau lihat wajah-wajah penerima LPDP. Ada yang bersedia nih teman-teman semuanya? Kita on cam dulu sedikit gitu. Mungkin bisa di on cam sebentar. Iya, sebentar aja. Nah, ini dari Kak Darari ya. Luar biasa nih orang-orang. Oke, kita tunggu dulu. Kalau memang tidak ada, nanti kita coba sedapatnya aja biar jadi dokumentasi kita, teman-teman semuanya ya. Oh, ini ada Kak Alan gitu ya. Luar biasa. Ada Kak Tin, ada Kak siapa lagi? Kita tunggu. Kita tunggu sekitar 10 detik lagi. Kita nanti foto bareng ya, teman-teman semuanya. Nih banyak ucapan terima kasih dari teman-teman nih. Kak Ica katanya sukses selalu gitu ya. Setelah itu thank you Kak Ica, sehat selalu. Kak Ica keren, moga one day bisa seperti Kak Ica juga. Wah luar biasa nih. Thank you so much Kak Ica, sehat terus very insightful. Wah luar biasa. Iya. Oke, kita foto aja ya teman-teman semuanya ya. Oke, ini Kak Siti Musdalifa juga udah siap. Halo, salam kenal. Halo. Oke, sip. Banten hitung ya. Kita 3 kali foto. Ada Kak Farika juga, luar biasa nih. 3, 2, 1. Cheese. Sekali lagi. 3, 2, 1. Cheese. Oke, mantap. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas attentionnya sampai dengan akhir ya. Luar biasa teman-teman ya. Kalian masih sangat semangat untuk meraih masa depan. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada usaha dan doa yang mengkhianati hasil teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu nantinya di titik keberhasilan kita masing-masing. Dan buat Kak Ica, jaga kesehatannya gitu ya. Semoga selalu diberikan keberkahan dimanapun berada. Bantuan tutup kelas hari ini, Kak Ayu dan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Malam.
Boleh izin Terima live kasih. ya. Thank Sama-sama you. Kak Ica, Makasih ya sehat Kak Yu, selalu. sudah diundang, luar biasa kelasnya. Thank you. Sama-sama.